Ta'ala atas semua limpahan dan pemberiannya, sehingga sampai pada saat ini kita masih dapat melaksanakan berbagai aktivitas muamalah, dan semoga apa yang kita laksanakan tercatat sebagai amal soleh kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Didik Suhardi, staf ahli Kementerian PMK Republik Indonesia, para narasumber pada webinar nasional hari ini, Profesor Agus Mutohar, Dr. Ahmad Faisal, Ustadz Ali Aulia, dan peserta webinar rahimakumullah. Muhammadiyah konsisten istiqomah untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui amal usaha pendidikan sebagai pilar dakwah pertama, dan berharap banyak kepada amal usaha pendidikan untuk terus meningkatkan prestasinya, meningkatkan kinerjanya, dan meningkatkan layanannya, terutama pada saat kondisi pandemi saat ini, di mana kegiatan belajar mengajar secara offline atau tatap muka belum dapat dilaksanakan. Muhammadiyah juga tetap konsisten dan istiqomah untuk melawan pandemi global COVID-19 ini dengan secara totalitas menerjunkan, menjalankan semua hal yang telah diberikan petunjuk oleh ahlinya, sehingga pada hari ini nanti Bapak Dr. Ahmad Faisal yang sekaligus juga Ketua Majelis MPKO DWMDIY yang juga setiap malam bersama-sama dengan kita menyapa saudara-saudara kita yang perlu untuk mendapatkan pencerahan, baik itu yang terkonfirmasi positif ataupun saudara-saudara kita yang ingin memahami lebih dalam tentang pandemi global. Kemudian juga Prof. Agus Mutohar mohon pencerahannya bagaimana para generasi muda ini dari keluarga besar SD Muhammadiyah SD Libaga ini yang masih sangat menginginkan sebuah motivasi dorongan agar nantinya akan menjadi generasi emas di waktu-waktu yang akan datang, sehingga pembangunan negara Republik Indonesia ini akan dapat bisa lebih maju dan lebih hebat. Ustadz Ali Aulia yang sudah kita ketahui bersama mengembangkan pendidikan pesantren yang luar biasa, menyatukan antara iman, takwa, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang diharapkan kita semuanya akan menjadi manusia yang utuh, manusia yang hebat, tidak hanya urusan-urusan masalah ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga masalah-masalah iman dan takwa. Itulah yang kita harapkan dari Persyarikatan Muhammadiyah. Untuk itu pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta mengapresiasi atas kegiatan webinar nasional ini. Semoga kita semuanya dapat bisa mengambil hikmah, mendapatkan pencerahan, dan bagaimana dapat mengimplementasikan untuk mempersiapkan generasi emas di waktu-waktu yang akan datang. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Gita Danu Pranata, SEMM, selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa pandemi ini masih kita rasakan sampai dengan saat ini sebagai keprihatinan yang kita bersama, namun insya Allah pada saatnya ini akan berakhir. Maka untuk menuju generasi emas harus kita wujudkan bersama-sama, maka nanti akan kita diskusikan bagaimana untuk kita mempersiapkan bersama-sama di tengah pandemi ini. Kita juga harus tetap melakukan usaha-usaha yang maksimal. Baik para peserta yang berbahagia, acara ini disiarkan langsung dari Studio Wibraga TV Pendidikan yang berlokasi di Jalan Kapten Tendean, Wirobrajan di Kota Yogyakarta. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peserta webinar 2 pada siang hari ini, sebelum kita menuju ke keynote speaker Bapak Didik Suhardi PSD, akan kami tampilkan terlebih dahulu satu selingan dari anak-anak kami dari Gema Caraka Baskara dalam bentuk solo senar drum yang akan dimainkan oleh Ananda Malaya kelas 6B. Kepada Ananda Malaya disilakan.
Baik, luar biasa penampilan solo senar drum dari Ananda Malaya kelas 6B ya yang tergabung dalam kegiatan ekstra kurikuler marching band dalam grupnya Gema Caraka Baskara, salah satu kegiatan ekstra di SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebelum melanjut ke acara yang selanjutnya, kita akan sapa terlebih dahulu. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Bapak Didi Suhardi PSD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari Jakarta atau dari Tangerang menikah? Di Jakarta kantor. Oh ya, alhamdulillah. Baik Bapak, alhamdulillah semoga tetap sehat. Dan langsung saja untuk keynote speaker kita Bapak Didi Suhardi, kami sampaikan riwayat pekerjaan beliau terlebih dahulu. Bapak Didi Suhardi PSD, ya riwayat pekerjaannya, beliau dulu pernah menjadi Sekjen Kemendikbud Republik Indonesia, kemudian Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kemendikbud, dan juga Kasubdit Program Ditjen Dikdas, dan sekarang menjadi staf ahli di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Republik Indonesia membersamai Bapak Prof. Muhajir Effendi. Baik, langsung kami sampaikan waktu kepada Bapak Didi Suhardi PSD. Disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua PWM, Bapak Danu Pranata, yang saya hormati para narasumber dan pembawa acara. Narasumber kita ada 3, Bapak Profesor Agus Setio Mutahar, kemudian Bapak Dr. Ahmad Faisal, kemudian Ibu atau Bapak ini? Bapak Ali Bapak Aulia. Ibu ya? Bapak ya. Maaf. Ustadz Ali Aulia, LC. Ustadz Ali Aulia. Maaf Ustadz. Betul. Alhamdulillah kita siang ini diberikan Allah kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk acara yang sangat penting, yaitu seminar sehari yang di hostnya adalah SD apa ini Pak? SD Muhammadiyah ya? Wirobrajan Yogyakarta. Luar biasa ini ya, kegiatan besar berskala nasional yang dilakukan oleh teman-teman kita di SD Muhammadiyah. Pertama kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Menko karena beliau pada hari ini masih ada kunjungan kerja di Solo. Sekarang masih terjadwal sampai nanti sore atau sore habis langsung ke Malang. Jadi oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat dan pentingnya kegiatan ini, kemudian beliau menugaskan kepada saya untuk menyampaikan keynote yang tentu saya berharap moga-moga ini bermanfaat dalam rangka membangun manusia Indonesia yang hebat, yang berkarakter dan sukses bisa menjadi generasi emas 2045. Kenapa generasi emas 2045? Karena pada tahun 2045 itu adalah 100 tahun ya kemerdekaan Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Kemenko PMK ini adalah salah satu kementerian koordinator yang mengkoordinasikan ada 7 kementerian. 7 kementerian dan beberapa lembaga non-kementerian
yang totalnya kalau tidak salah ada 14. 7 kementerian itu antara lain Menteri Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Desa, Kementerian Olahraga, dan satu lagi kementerian apa ya, saya agak lupa. Ada 7 kementerian termasuk lembaga-lembaga non-kementerian, misalnya BPOM, BNPB, dan badan-badan lain, BPJS ya, yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah, tentu mengkoordinasikan ya 7 kementerian dan 7 lembaga non kementerian ini bukan urusan yang mudah. Karena Kemenko ini tugasnya adalah 3 hal, yaitu KSP, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, maka harus bisa memastikan bahwa tujuan pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia, di mana kita salah satu tujuannya adalah untuk mensukseskan Indonesia bisa menjadi negara maju. Ya. Kita tidak terperangkap dengan di negara menengah. Kita ingin menjadi negara maju. Nah, tentu untuk menjadi negara maju ini tidak semudah membalik tangan. Ada upaya-upaya yang harus kita lakukan, yang tentu itu akan sangat memerlukan kerja keras, sangat memerlukan kerja kita bersama, ya, sehingga tidak mungkin ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah sendirian. Untuk itu, Kemenko PMK dalam melaksanakan tugasnya membuat suatu namanya siklus pembangunan manusia atau Human Capital Life Cycle. Human Capital Life Cycle ini merupakan suatu siklus pembangunan manusia dan kebudayaan yang tentu kalau ini bisa dilakukan dengan baik, maka kita akan bisa mencapai Indonesia Emas 2045. 6 siklus pembangunan manusia itu dimulai dari prenatal, ya, yaitu ketika ibu mengandung sampai dengan 1000 hari setelah kelahiran. Ya, 1000 hari. Ini adalah usia emas, ya, yang penting, yang harus menjadi perhatian kita semua. Banyak anak-anak kita yang stunting, ya, yang anemia. Nanti saya kira ini ada narasumber dari kesehatan, saya kira bisa menjelaskan kepada kita semua. Yang akibat dari stunting dan anemia itu bukan hanya tubuhnya yang kecil, tapi juga berpengaruh dalam pemikiran mereka. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah bagaimana memberikan edukasi, ya, tentunya melalui pendidikan dan kesehatan, sehingga keluarga muda Indonesia ini betul-betul bisa pandai dan bijaksana untuk menjadi ibu yang baik dan ibu yang sukses. Kita berharap siklus pertama, yaitu ketika 1000 hari ini bisa betul-betul dioptimalkan. Dengan mengoptimalkan itu, yaitu dengan pemberian gizi yang baik, pemberian pendidikan yang baik, ya, pola hidup yang baik, maka tentu akan melahirkan seorang anak yang sehat. Anak yang sehat tentu tidak cukup, oleh karena itu perlu diberi pendidikan keluarga yang baik. Sehingga 1000 hari ini, ya, ini masih termasuk dalam golden age, ya, usia emas, maka ini betul-betul harus bisa manfaatkan dengan baik. Nah, dalam hal menjaga agar ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka pemerintah melakukan beberapa program, termasuk diantaranya adalah
bagaimana mencegah stunting, bagaimana memberikan stimulus kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu sehingga mereka nanti bisa hidup dengan layak. Kemudian juga pemberian pembinaan perkawinan sehingga ketika mereka sebelum nikah mereka sudah siap. Nikah bukan hanya siap untuk secara biologis tapi juga siap secara mental dan juga siap secara ekonomi. Karena ini sangat penting. Kalau kita tidak siapkan dengan baik, di sinilah mulai suatu siklus kehidupan yang sulit, sehingga menikah hanya menikah begitu saja, kemudian betul-betul tidak bisa mempersiapkan dirinya secara baik, baik secara mental maupun secara ekonomi. Jadi oleh karena itu ini tugas penting yang pertama yang saya kira ini akan menjadi tugas yang tidak mungkin bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, dan ini perlu keterlibatan masyarakat, keterlibatan pendidikan termasuk kaum Muhammadiyah, pendidikan Muhammadiyah yang tentu punya peran yang besar, kontribusi yang besar dalam membangun pendidikan di Indonesia. Kemudian siklus yang kedua adalah siklus pembangunan usia dini dan anak. Nah, usia dini dan anak ini tentu mulai dari usia PAUD ya, kemudian SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi. Nah, inilah siklus yang cukup panjang yang tentu ini juga perlu penanganan yang luar biasa. Di siklus yang kedua ini betul-betul dibutuhkan ya namanya siklus pendidikan dasar, yaitu usia PAUD, SD sampai SMP ya, pendidikan dasar ini tentu kita harus betul-betul anak-anak kita siapkan dengan baik, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi pendidikan. Ya. Ini dua indeks pembangunan manusia yang sangat penting. Ya. Indeks pembangunan manusia itu kan ada 3, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendidikan diukur dari lamanya bersekolah. Kesehatan diukur dari harapan hidup. Yang satu ekonomi diukur dari purchasing power parity, dari daya beli masyarakat. Nah, oleh karena itu dua dari 3 Human Development Index ini adalah tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Budaya. Nah, terkait dengan ini, maka pemerintah sudah menggelontorkan begitu besar, yaitu apa yang disebut dengan Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat ini sudah bisa mengcover sekian juta, kalau nggak salah 80 juta lebih ya masyarakat Indonesia. Semoga ini bisa akan mengcover seluruh masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan, sehingga anak-anak yang usia emas ini, usia anak-anak sampai dengan usia hampir remaja, usia SMP ini bisa betul-betul kita tangani dengan baik dari sisi kesehatan. Dari sisi pendidikan juga tentu kita harus beri pendidikan yang baik. Pendidikan di usia dini dan sampai dengan SD ini dalam konsep pendidikan kita, tentu kita ingin kita bisa beri muatan yang lebih ya terkait dengan pendidikan karakter. Kenapa ini karakter penting? Karena karakter adalah salah satu modal ya yang akan menjadi investasi bagi anak-anak kita ketika mereka akan menjalani kehidupannya di masa yang akan datang. Karakter ini bukan hanya karakter yang terkait dengan spiritual, tapi juga karakter-karakter yang lain. Seperti teori Anderson mengatakan bahwa karakter itu paling enggak ada relasional karakter, ada moral karakter, ya, ada spiritual karakter, dan ada performance karakter. 4 karakter ini harus kita kembangkan kepada anak-anak kita
sehingga mereka bukan hanya pandai dari sisi akademiknya, tapi juga baik dari sisi karakter yang lain. Nah, tentu karakter-karakter ini bukan sesuatu yang mudah, karena karakter itu kalau teorinya Thomas Lacuna itu tidak hanya sekedar sekedar diketahui atau moral knowing ya, tapi juga harus dipahami atau moral feeling. Tidak hanya sekedar moral feeling, tidak hanya sekedar dipahami, tapi juga harus dilaksanakan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah moral action. Jadi karakter-karakter tadi itu tidak hanya diketahui, dipahami, tapi juga harus dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, kenapa di PAUD dan SD ini sejak Pak Muhajir ditekankan betul bahwa muatan karakter harus betul-betul menjadi titik tolak dari pendidikan di usia PAUD dan SD. Karena apalagi di PAUD ya, di PAUD tidak boleh sama sekali anak-anak itu diajari atau dipaksa belajar calistung ya. Kalau dalam belajar kemudian mereka tahu itu tidak apa-apa, tapi kalau dipaksa kemudian calistung itu menjadi tujuan dari pendidikan, maka itu adalah salah. Ya, sehingga inilah, karena di situ jangan sampai anak-anak kehilangan waktu untuk bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi, dan yang penting adalah bagaimana melatih kemandirian. Itulah hal-hal penting yang ada yang dalam pendidik PAUD kita, sehingga di PAUD ini jangan sampai kita salah mendidik, bahwa PAUD yang benar itu bukan ngajarin ngajarin calistung, tetapi bagaimana mengajarkan karakter-karakter tadi, sehingga anak-anak kita mulai tumbuh ya, mulai berani berkomunikasi, mulai bisa bersosialisasi, mulai bisa mandiri. Nah, itu adalah hal-hal penting yang harus ditumbuhkan kepada anak-anak kita. Nah, semakin tinggi tentu karakternya semakin berkurang. SMP masih tetap dominan di karakter, SMA, ya nanti setelah SMA, kemudian SMK, tentu terlebih-lebih di perguruan tinggi, maka konten karakter ini harus semakin dikurangi. Nah, kenapa harus semakin dikurangi? Karena harapannya karakter yang sudah kita tanamkan sejak PAUD, di SD, kemudian di SMP, SMA sebagian, dan di perguruan tinggi tentu tidak mungkin hilangkan sama sekali. Nah, maka anak-anak kita sudah bisa mandiri, sehingga ketika belajar di perguruan tinggi, mereka sudah betul-betul bisa mandiri. Dan ini juga terkait dengan proses pembelajaran yang berbeda antara di pendidikan dikdasmen dengan di pendidikan tinggi. Kalau di dikdasmen itu lebih banyak pada school driven atau teacher driven, tapi kalau di pendidikan tinggi itu tentu lebih banyak pada student driven. Jadi kekuatan atau dorongan dari mahasiswa itu sendiri yang akan menjadikan seseorang itu sukses ya. Karena ketika di perguruan tinggi itu sudah tidak banyak lagi campur tangan perguruan tinggi. Tapi yang lebih banyak adalah bagaimana seorang mahasiswa bisa mandiri, bisa merencanakan hidupnya, bisa berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga nanti ketika mereka lulus, mereka betul-betul bisa menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Nah, kemudian siklus berikutnya adalah siklus remaja. Ini saya kira juga siklus remaja ini banyak tantangan, ya, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Bagaimana usia remaja ini tentu jangan sampai nanti diisi oleh hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, inilah salah satu efek yang harus kita cegah agar anak-anak remaja ini dijauhi dari hal-hal yang sifatnya negatif, entah itu narkoba, perkelahian, hal-hal lain yang akan menghambat ya pertumbuhan mereka, sehingga ketika mereka nanti dewasa tidak bisa maksimal untuk menjadi generasi yang produktif. Kemudian usia kerja. Nah, usia kerja ini saya kira juga ini usia kerja atau usia produktif ini adalah usia antara 18 sampai 65. Nah, kita berharap
di usia kerja ini karena Indonesia ini termasuk negara yang punya demographic advantage atau keuntungan demografik, maka kita harapkan anak-anak atau masyarakat Indonesia yang usia produktif ini betul-betul bisa menjadi demographic advantage. Nah, agar demographic advantage ini bisa tercipta dengan baik, maka proses pembangunan manusia sejak PAUD sampai dengan usia perguruan tinggi tadi betul-betul harus kita lakukan dengan baik. Kalau di situ kita bisa lakukan dengan baik, maka produktivitas mereka akan naik, kinerja mereka akan bagus, tentu pada akhirnya maka akan kita bisa merealisasikan Indonesia Emas 2045. Tapi juga sebaliknya, ketika ini tidak bisa kita lakukan dengan baik, maka bukan terjadi demographic advantage, tapi yang terjadi adalah disaster, disaster demografik atau bencana demografik. Kenapa dikatakan bencana? Karena yang kita hasilkan bukan generasi-generasi yang produktif, tapi generasi-generasi yang kurang sukses karena kita tidak melakukan proses pembangunan manusia tadi dengan baik. Nah, oleh karena itu ini perlu kerja keras kita semua. Tidak mungkin kementerian-kementerian ini melakukan sendiri ya, dan kita membuktikan bahwa ya partisipasi masyarakat Indonesia ini luar biasa. Ya. Kita bisa buktikan ya, bahwa sekolah-sekolah swasta di Indonesia ini jauh lebih besar daripada sekolah negerinya. Kecuali di SD, memang di SD ini jumlah SD dan SMP ya, jumlah sekolah negerinya lebih banyak. Tapi ketika sudah memasukin SMA, SMK, apalagi perguruan tinggi, itu jumlah swastanya lebih banyak. Di SMK itu bahkan 75% sekolah swasta. Di perguruan tinggi, itu sekolah negeri memang justru jauh lebih kecil lagi. Itu paling hanya nggak sampai 5%. Katakan dari jumlah perguruan tinggi ada 4.000 lebih, perguruan tinggi negerinya nggak sampai 200. Coba bayangkan. Ini artinya apa? Memang partisipasi masyarakat di Indonesia lebih sangat tinggi. Nah, tentu kita tidak bisa berpartisipasi tapi kemudian kualitasnya juga jelek. Nah, ini adalah persoalan. Nah, oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, semoga kita bisa partisipasi ini bisa kita kawal dengan baik ya. Kita bisa memberikan pendidikan dengan baik, termasuk yang dilakukan oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kita yakin betul bahwa Muhammadiyah, karena Muhammadiyah ini dari awal sudah bisa membuat hibrid ya, hibrid antara kelebihan pesantren dan kelebihan sekolah umum, maka tentu kita berharap ke depan sekolah-sekolah Muhammadiyah ini tetap bisa menjadi center of excellence ya, center of excellence, sehingga bisa memberikan penularan, bukan penularan yang jelek tapi penularan yang baik, penularan yang berkualitas, sehingga sekolah-sekolah negeri bisa menjadi sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah. Nah, berikutnya saya kira kalau nanti usia produktif ini sudah bagus, mereka menghasilkan kinerja yang baik, tentu produktivitasnya tinggi, maka diharapkan mereka punya saving, ya, punya saving. Nah, saving inilah yang pada saatnya nanti bisa menjadi investasi, dan investasi inilah nanti yang akan bisa meningkatkan status ya negara Indonesia yang tadinya di middle income menjadi negara yang income-nya tinggi. Nah, ketika menjadi negara yang income-nya tinggi, maka itulah yang disebut dengan negara modern. Ya. Dan itu sudah diprediksi oleh McKinsey bahwa tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara 5 besar dunia ya, yang ditandai dengan pendapatan per kapita per orang itu kalau nggak salah sampai dengan 15 ribuan US dollar. Mungkin lebih. Tentu ini suatu luar biasa karena sekarang ini Indonesia baru sekitar 4 ribuan. Ketika kita sudah mencapai di atas 10 ribu, apalagi sampai dengan 20 ribu, nah ini luar biasa. Tentu inilah yang memang dicita-citakan oleh bangsa pendiri bangsa ini,
yaitu masyarakat yang adil dan makmur, dan tentu kita harapkan ini bisa kita capai dengan upaya kita bersama. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, Pak Mas pembawa acara. Semoga ini bisa menjadi salah satu bahan dalam diskusi kita nanti ke depan, sehingga acara seminar hari ini bisa menjadi salah satu acara yang bisa memberikan masukan untuk pembangunan manusia Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Didik Suwardi PSD yang telah menyampaikan materinya. Luar biasa sekali gambaran bagaimana yang menjadi pekerjaan dari Kemenko PMK. Tentu bersama-sama target 2045 untuk generasi emas ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan 2030 dengan asumsi 9 tahun lagi, insya Allah menjadi 5 negara besar dunia. Tentu sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, perlu kerjasama kita semuanya, maka kita perlu bersinergi bersama-sama. Baik, Bapak Didik Suwardi insya Allah masih bersama dengan kita nanti dengan 3 narasumber yang lain untuk bisa nanti kita berdiskusi bersama sambil kita menyiapkan 3 narasumber selanjutnya yang insya Allah sudah hadir semuanya di studio Wibraka TV Pendidikan. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu satu penampilan siswa kita dari Gema Caraka Baskara untuk menampilkan color guard dari tim B. Kepada Ananda disilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masyarakat Besar Tim Interwerdan mengucapkan selamat ulang tahun untuk SD Madrasah yang ke-50 tahun. Baik, luar biasa penampilan dari anak-anak kita Gema Caraka Baskara untuk kelompok Color Guard di tim B yang digawangi oleh Pak Ujung Setiawan dan tim yang pada siang hari ini alhamdulillah Pak Ujung terlihat bergabung di Zoom ya, melihat anak-anaknya beraksi. Nah, menarik sekali terkait dengan GCB juga ini menjadi salah satu ajang pendidikan karakter. Maka dari itu Bapak Ibu peserta webinar 2 yang diberkahi Allah, jangan ragu untuk bisa mendaftarkan putra-putrinya di SD Muhammadiyah Wiro Brajan 3 Yogyakarta. Tapi kan yang dari jauh gimana Pak? Yang dari Lampung, yang dari Riau, mau ke Jogja tidak mungkin. Cukup disampaikan ke handetolan saudara-saudara yang berada di Yogyakarta untuk bisa dititipkan, untuk bisa disekolahkan di SD Muhammadiyah Wiro Brajan 3 Yogyakarta. Kami siap untuk bisa melayani dengan sebaik mungkin, insya Allah. Bapak Ibu, peserta webinar 2 yang dirahmati Allah telah hadir di tengah-tengah kita 3 narasumber yang nanti akan menyampaikan materinya dan nanti akan kita berikan waktu untuk kita bisa bersama-sama berdiskusi. Yang pertama telah hadir di sebelah kanan saya, ya itu ada Bapak Profesor Agus Muntohar, beliau guru besar dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian yang berada di tengah ada Bapak Haji Aulia LCM Hum, beliau sebagai Direktur Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian yang ketiga yang paling ujung ada Bapak Haji Ahmad Faisal sebagai Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gambeng yang nanti akan bersama-sama sharing dengan kita. Tentu nanti juga akan bergabung Bapak Didik Suwardi yang dari Jakarta. Baik, untuk yang pertama kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Prof. Agus Setio Muntohar. Kami berikan waktu masing-masing 15 menit untuk bisa menyampaikan materi supaya nanti kita bisa bersama-sama untuk sharing dan disiapkan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang bisa kita pertajam bersama-sama. Kepada Prof. Agus disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Didi Suhardi PhD selaku pembicara kunci dalam kegiatan pada siang hari ini, Bapak Kepala SD Muhammadiyah Wiro Brajan 3 Ustadz Cahyono SHG, dan juga para narasumber ada Ustadz Ali Aulia, ada Dr. Faisal. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa istilahnya kita berbagi cerita saja gitu. Berbagi cerita, mudah-mudahan ini dari cerita ini kita bisa menemukan bagaimana sebetulnya pola pendidikan yang ingin kita perkuat di Muhammadiyah, khususnya di SD Muhammadiyah Wiro Brajan 3, dan juga mungkin nanti dari cerita-cerita ini nanti kita bisa kembangkan juga untuk di sekolah-sekolah Muhammadiyah lainnya. Ibu bapak yang berbahagia, dan juga saya juga perlu menyapa para ayah bunda yang ada di rumah dan juga anak-anakku. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat, gitu ya kan. Sehat dan walafiat, karena penting. Kalau kita tidak sehat tapi tidak afiat ya sama saja. Jadi dua-duanya menjadi hal yang penting itu. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Nah, paling penting tetap semangat, jangan lupa untuk tetap bahagia. Nah, karena bahagia ini salah satu bagian dari imun kita setengah pandemi. Ya. Begitu ya Pak Dokter. Nih. Jadi ini menjadi hal yang penting. Kebahagiaan itu harus kita buat bahagia. Hatinya selalu dengan senang. Gitu. Ibu Bapak yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau kita bicara masalah pendidikan, sebetulnya di dalam Muhammadiyah, dalam putusan Muktamar
ke-46 di Jakarta sudah merumuskan sebuah konsep pendidikan yang betul-betul sangat baik sekali, ya sudah boleh dikatakan sudah sangat holistik ya. Karena konsep pendidikan itu tidak hanya mengedepankan kecerdasan kognitif saja, tetapi juga betul-betul dilandaskan pada hal yang holistik, yaitu di mana sebetulnya kalau kita masalah saat ini bicara masalah pendidikan, seharusnya kita sudah mulai merujuk di dalam putusan muktamar itu. Ya, di dalam lampiran itu ada revitalisasi pendidikan Muhammadiyah itu. Nah, artinya hal-hal seperti ini harus kita rujuk kembali. Mungkin saatnya dalam momentum ini untuk menyiapkan generasi emas. Jadi pada 2045 itu, ya mulai sekarang kita siapkan. Ibu Bapak yang berbahagia, kalau kita lihat ya dalam tema kita yaitu untuk tadi yang saya mengambil kata yang dua di terakhir ya, cerdas dan berkarakter. Nanti yang urusan sehat nih biar Dr. Faisal gitu ya. Nanti Ustadz Aulia mungkin bisa membantu dalam hal-hal yang sifatnya karakter. Ya. Kalau sekarang ini dalam konsep pendidikan karakter itu sebetulnya cerdas itu sudah masuk dalam konsep karakter juga sebetulnya. Kalau kita melihat beberapa konsep-konsep yang di dalam literatur terkini, itu sebetulnya definisi cerdas itu sudah masuk dalam sifatnya yang sudah masuk karakter. Karena juga bentuk dari karakter itu sendiri sebetulnya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kalau kita dalam proses pendidikan, ya kan, yang berarti kita mempunyai tujuan itu menjadikan bahwa anak didik kita itu menjadi seorang pembelajar, ya kan. Untuk itu ada dua faktor utama yang bisa membentuk kecerdasan dari anak-anak kita itu, ya, yang tidak hanya dalam ranah kognitif saja, tapi juga dalam ranah yang lain. Kita juga harus mengenal ranah afektif, kemudian psikomotoriknya. Yang paling penting itu memang yang paling sulit ya di dalam proses pendidikan kita itu mengukur bagaimana bisa masuk ranah afektif ini. Sementara ini kan pola-pola pendidikan kita dari dasar sampai dengan perguruan tinggi itu lebih banyak mengedepankan knowing-nya, kemudian understanding-nya, dan sangat jarang sekali mengedepankan bagaimana efektif. Nah, efektif inilah kemudian diukur lifetime, ya kan. Ibu Bapak yang berbahagia, ada satu hal hasil penelitian. Nah, saya kebetulan banyak merujuk dari beberapa penelitian tentang pendidikan kecerdasan karakter. Ya. Kalau di Indonesia memang penelitian-penelitian tidak banyak. Sampelnya juga ada, tapi sampelnya sedikit. Kalau kita melihat penelitian Indonesia itu sampelnya cuma 50, 20. Tapi ada penelitian-penelitian di India, di Swedia, kemudian ada di Amerika, itu penelitian sampai puluhan ribu, 30.000 yang diambil. Saya mengambil ada penelitian dilakukan oleh beberapa peneliti yang ada di seperti Swedia, kemudian India, itu mengatakan bahwa ada dua faktor pembentuk keberhasilan di dalam proses membentuk pendidikan, terutama kecerdasan. Yang paling pertama itu diungkap dalam genetik. Ya, mungkin nanti bisa dijelaskan. Genetik itu ya tidak bisa dipungkiri. Orang yang secara genetika itu kalau orang yang sudah dia pintar, ya memang akan menjadi turunan pintar secara genetika. Artinya tidak bisa kita pungkiri. Nah, artinya tetapi genetika ini kalau disampaikan harus kita bentuk. Mungkin bisa jadi dengan asupan gizi yang memadai, ya. Saya pikir mungkin bisa menjadi hal yang pokok, bisa mengatasi itu. Nanti bisa jelaskan juga bagian sisi genetika kesehatan. Nah, yang paling banyak mempengaruhi adalah sebetulnya lingkungan. Jadi kecerdasan dan juga karakter itu paling banyak itu dipengaruhi lingkungan. Nah, sehingga ada suatu penelitian di banyak tempat itu selalu mengambil kesimpulan bahwa the environmental is the most influential factors, ya kan. Jadi faktor yang paling berpengaruh membentuk kecerdasan, baik itu IQ-nya dan juga EQ-nya itu. Nah, itu paling banyak. Dia salah satunya saya mengambil dari hasil kajian disampaikan oleh Makaria ya. Dan Makaria kemudian Nesami dan Ledger tahun antara 2015 sampai dengan 2017 setidaknya ada 7 yang lingkungan yang dimana kita penting perhatian oleh orang tua. Yang pertama adalah tempat tinggal. Tempat tinggal artinya tempat di mana kita tinggal itu sangat membentuk tingkat kecerdasan dan juga membentuk karakter dari anak kita sendiri gitu. Nah, oleh karena itu, Ibu, Bapak, Ayah, Bunda yang berbahagia, inilah menjadi penting mencari lingkungan yang bisa mendukung ya, agar
hal yang positif itu terus mendukung pada pembentukan kecerdasan atau karakter anak-anak kita gitu ya. Yang kedua, yang paling berpengaruh adalah aktivitas fisik. Ternyata aktivitas fisik dilakukan oleh anak ini sangat membantu ya di dalam proses pembentukan karakter dan kecerdasan anak itu. Sangat membantu sekali. Nah, tentu saja ini kalau di dalam konsep, kalau di dimensi pendidikan karakter dikembangkan oleh Kemendikbud itu kan 4 itu ya. Ada olahraga gitu ya. Ada yang namanya olah rasa gitu. Kalau ada olah hati atau olah rasa. Kalau saya melihat bukan hati, hanya rasa. Olah rasa, olah hati, olah pikir, olah rasa, olahraga. 4 definisi itu. Dan itu ternyata benar bahwa yang dibentuk itu emang olahraga. Nah, ini makanya kalau sekarang ini, nah mungkin dalam suasana pandemik ini ya mungkin anak-anak ini kan sudah kurang bergerak. Yang bergerak cuma jari jemarinya itu. Nah, ini mungkin harus ada pemikiran dari kreativitas dari para guru, orang tua itu untuk mengajak anak itu untuk membentuk fisiknya juga. Jangan lupa, gitu kan. Nah, itu yang kita dapatkan gitu ya. Yang kemudian adalah yang akan mempengaruhi pembentukan kecerdasan dari anak kita ya juga itu adalah yang ketiga adalah pendapatan keluarga. Nah, pendapatan keluarga saya membentuk dan hampir sebagian besar dari survei-survei atau kajian-kajian itu mengatakan bahwa keluarga yang memiliki pendapatan lebih tinggi itu memiliki anak-anak yang kecerdasannya umumnya itu juga lebih tinggi, baik secara emosi dan juga secara intelektualnya. Nah, ini saya pikir. Nah, ini hasil kajian secara akademik gitu kan. Tapi tentu saja inilah yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Diri tadi adalah sehingga ini perlu adanya tadi untuk mengangkat pendapat orang-orang yang boleh katakan kurang mampu itu diberikan diberikan bantuan-bantuan lewat kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia supaya meningkat. Kemudian yang keempat, sampai adalah pekerjaan dan keterdidikan orang tua. Saya mengambil istilah keterdidikan orang tua. Ya. Dan kadang orang tua itu pendidikannya tinggi, tapi tingkat keterdidikannya itu rendah gitu. Nah, sehingga ini sangat penting. Di situ katakan well educated parents itu menjadi penting. Bukan hanya educated parent, well educated parent. Maka saya mencoba menerjemahkannya tingkat keterdidikan orang tuanya. Ya, bukan hanya pendidikan. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat, ya berarti apa? Mencontohkan ya dalam tadi karena sesuatu hal itu kalau sekarang dalam pendidikan kita karena mencontohkan lebih banyak karena anak-anak itu sekarang lebih banyak mencontohkan. Tapi ada yang menarik Ibu Bapak dari 4 sampai oleh Makarya itu ya. Kemudian disambung oleh kajian disampaikan oleh Nesami dan Ledger. Ya. Di situ Nesami menyatakan bahwa ternyata ada hal 2 lagi di samping 4 yang membentuk kecerdasan anak itu ada 2 lagi yaitu apa? Pendekatan religius ya dan kesehatan mental. Nah, ini nanti bisa dibahas oleh Pak Dokter. Nah, pendekatan religius menjadi penting ternyata. Nah, sehingga tadi apa yang disampaikan di dalam dimensi pendidikan karakter itu untuk meningkatkan kecerdasan dari anak itu sebetulnya gini. Kalau karakter sudah terbentuk, sebetulnya anak itu sudah mulai kecerdasan. Nah, cuma sebelum tadi saya mungkin agak sedikit lompat bahwa sebetulnya dimaksud dengan cerdas itu apa gitu kan? Nah, supaya kita tidak cerdas. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu tidak sama dengan pintar atau pandai. Ya, cerdas mungkin diambil dari kata bahasa Inggrisnya intelligence. Ya. Nah, sehingga apa dimaksud dengan sempurna perkembangan akal budinya. Jadi perkembangan ini untuk berpikir, untuk mengerti dan sebagainya. Jadi tajam pikirannya. Jadi untuk berpikir dan mengerti. Dan ini sudah seperti disampaikan dalam rumusan filsafat pendidikan di pendidikan di Muhammadiyah. Ya. Akal budinya itu digunakan untuk berpikir. Nah, sekarang masalahnya berpikir tentang apa gitu. Ya, siapa yang memandu berpikir itu? Tentu saja dalam konsep pendidikan yang memandu itu untuk berpikir adalah wahyu. Nah, sehingga kita arahkan bahwa anak cerdas dari kita yang pertama adalah pendidikan yang paling nantinya kecerdasan kita adalah kecerdasan untuk bagaimana dipandu oleh wahyu. Nah, itu artinya mengenal Tuhannya pertama kali itu.
Nah, itulah kemudian disebut dengan kecerdasan. Sehingga kalau tadi lingkungan itu bisa apa? Bisa kita jaga sehingga anak-anak itu membantu perkembangan akal pikirnya. Nah, sekarang kan banyak ya anaknya mungkin sekolah ya di tempat yang baik di sekolahnya, tapi ketika pulang lingkungan rumahnya sekitar tidak baik gitu kan. Ya maksudnya menjadi tidak baik. Nah, sehingga ini yang menjadi pemikiran kita bersama ya Bapak Ibu dan Ayah Bunda sekalian ya. Meningkatkan ini, saya pikir saya tidak membicarakan bagaimana orang menjadi pintar, tapi menjadi cerdas. Orang pintar mungkin banyak, tapi orang cerdas tidak banyak itu, karena tidak mau menggunakan pikirannya. Nah, sehingga apa? Kalau dia sudah meningkat kecerdasannya, dengan karakter juga meningkat, maka dia akan menjadi orang yang wise, wisdomnya udah terbentuk. Itu yang diinginkan. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, tinggal berapa menit waktu saya ini? Oh, masih 5 menit ya. Oke, saya lanjutkan tadi. Nah, saya kembali ke ini. Nah, sehingga apa yang harus kita buat dalam proses ini? Tentu saja, saya sebenarnya ingin mengusulkan ada di situ banyak aspek dalam hasil putusan muktamar itu. Tapi ada yang perlu kita buat bersama itu kita belum punya roadmap pendidikan di Muhammadiyah. Ya kan? Ada gap yang belum bisa masih gap satu sama lain. Ya kan? Sehingga belum bisa dikatakan menjadi suatu hal yang operasional. Nah, misalnya begini, kalau kita melihat seharusnya ya dalam konsep pendidikan yang disampaikan oleh Pak Didik tadi, yang sasaran kita dalam siklus hidup tadi ada yang sampai kita dengan human capital cycle tadi. Itu kan tadi ada dari TK sampai dengan dia kemudian perguruan tinggi. Itu yang dikelola kalau kita yang mengelola pendidikan. Yang pertama adalah dalam TK ya. Ini seharusnya kan kita mengajarkan bahwa anak itu nanti bisa mengatur dirinya sendiri. Self management-nya. Sehingga di TK itu memang harus diajarkan. Nah, sekarang kita bagaimana? Sudah punya konsep belum dalam mengelola TK itu? Pendidikan usia dini. Mengatur diri. Makanya saya melihat ketika beri kesempatan untuk studi di luar itu, melihat anak-anak TK itu lebih banyak diajarkan untuk berbaris, mengatur diri sendiri, antri di loket, antri di tempat itu untuk mengatur dirinya. Ya. Karena dia kan begitu akhirnya ingin terlepas dari orang tuanya gitu. Nah, kalau kita punya konsep, kita punya konsep yang pertama berarti TK adalah dia harus bisa memanajemen dirinya sendiri perlahan. Ya, dengan pola tadi anak tadi. Nah, sehingga betul memang anak TK, anak bawah tidak perlu dibebani dengan baca tulis hitung. Karena apa? Orang tuanya harus mendampingi kan gitu. Kemudian apa? SD. SD itu apa? Saatnya kita berikan bahwa konsep pendidikan anak itu mengeksplorasi lingkungannya. Ya, sehingga apa? Sehingga pola-pola pembelajarannya mengajarnya pada explore, ya, mengeksplorasi di lingkungannya. Dia mengenal lingkungan belajarnya itu. Nah, makanya ini saya pikir seperti apa, makanya perlu kita rumuskan bersama-sama itu. Harus kita maka tadi agar bisa kesinambungan. Sehingga apa? Karakter apa mau kita tanamkan di TK, kemudian di SD itu sudah bisa kita ukur. Nanti aspek mana yang mau dimensi mana yang mau kita ukur kita bisa kaji. Kemudian sekitar itu di SMP, ya dia sudah mulai menemukan passion. Ya, bakatnya udah mulai ditemukan. Ya, setelah anak-anak itu bereksplorasi, SMP ini harus sudah menemukan passion. Kita ajarkan, kita kenal anak-anak itu mulai menemukan, oh ya passionnya seperti apa. Nah, sehingga karena proses pendidikan kita ini kan sangat umum sekali semua itu. Tidak ada yang kemudian SMP khusus sains. Ya kan? Ya. Misalnya anak ingin passion tapi harus ujiannya semuanya gitu kan. Karena di pemerintah kita punya indeks sendiri untuk mengukur itu. Harusnya kita sudah mulai memberikan pilih. Mungkin suatu ketika Muhammadiyah bikin terobosan nanti ya. Terobosan punya khusus SMP Sains. Kalau dia memang suka di bidang sains silahkan kita bikin SMP khusus sains. Ya, kalau sekarang misalnya ada khusus mau olahraga saja gitu. Kan boleh. Khusus seni saja. Mau apa itu kita sudah bisa berpikir itu. Nah, kemudian setelah SMA, nah baru dia apa? Di SMA harusnya sudah dipikirkan pola pendidikannya apa? Mengajarkan karir masa depan. Nah, ya, di situ udah mulai berpikir. Apa yang harus dirancang? Dia mau seperti apa? Dianggap sudah dewasa. Nah, baru kemudian ketika di perguruan tinggi itu mematangkan skill dirinya.
Ya, karena tadi untuk bisa menjadi lebih dewasa. Nah, kalau kita bisa mengatur pola seperti ini, merumuskan bersama, di sini juga ada nanti bagiannya pola pendidikan di pesantren, di mualimin, ya kan. Memang kalau saya lihat memang dalam konsep pendidikan di hasil putusan Muktamar 47 adalah apa? Bahwa pendidikan itu adalah mengajarkan anak pada kehidupan. Nah, itu. Kehidupan yang diajarkan. Nah, ya. Kehidupan apa? Dilandasi oleh tauhid dulu yang pertama. Ya kan? Jadi kalau sudah langsung tauhid, maka sebetulnya pendidikan budi pekerti itu sudah masuk dalam pendidikan agama gitu ya. Nggak perlu sebenarnya kita bikin mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, itu mengkerdilkan pendidikan agama itu sendiri kan gitu. Ya, mudah-mudahan sampaikan dengan Pak Menteri. Nggak apa-apa, kita usulkan saja gitu. Nggak boleh itu, mengkerdil budi pekerti sudah masuk dalam agama itu. Jadi yang namanya orang yang beragama itu pasti budi pekertinya baik gitu kan. Nah, akhirnya gitu. Jadi ini kita bisa rumuskan kembali gitu. Jajakan agama dan budi pekerti juga mengkerdilkan agama itu sendiri gitu. Nah, itu saya pikir harusnya kita rubah. Kecuali dengan moral. Kalau di luar itu asalnya ya moral dan etik. Ya biasa ada pelajaran itu. Nah, jadi demikian saya pikir faktor-faktor konsep ini harus kita kembangkan di dalam pendidikan Muhammadiyah itu. Agar juga nanti Mas Ali bisa sampaikan bagaimana proses di pendidikan pesantren, dan saya pikir memang yang paling ideal sebetulnya pendidikannya dalam proses pesantren, karena anak-anak itu diajarkan kehidupan sebetulnya itu dari pada kehidupan itu. Nah, itu saya pikir menjadi hal. Nah, sekarang kita kembali Bapak yang berbahagia. Nah, bagaimana kita mulai menanamkan tadi karakter tadi gitu kan. Nanamkan. Nah, tentu saja kalau kita melihat di dalam yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu memang tadi ada 4 dimensi, ada olah hati, ada olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Yaitu ada masuk etikanya, olah pikir berarti kemampuan literasinya gitu kan. Kemudian estetika kan rasa itu, kemudian kinestetik. Nah, harusnya anak-anak itu di SMP itu dibagi menjadi 4 ini saja gitu. Ya, anak saya mau kemana gitu kan, diarahkan itu pendidikan kita gitu. Tapi nggak tahu berani nggak Muhammadiyah ini. Mudah-mudahan disampaikan ke majelis didaksmen di majelis didik di sana, ya kita bikin gitu satu spesifik lah gitu ya Muhammadiyah, sehingga kita betul-betul bisa. Jadi tidak harus semuanya menjadi mahir gitu kan anak-anak itu. Cukup gitu kan. Nah, tapi yang jelas fundamentalnya dah tadi pendidikan agama itu menjadi fundamental. Ya, tauhid itu menjadi hal yang penting. Nah, sehingga apa? Ibu bapak yang berbahagia, ada kalau kita sehingga tinggal mengintegrasikan. Bagaimana kita mengintegrasikan tadi? Yaitu tinggal antara sekolah, masyarakat, dan keluarga. Nah, hubungan komunikasi ketiga ini yang harus betul-betul kita cari titik temunya. Ya tadi disitulah menjadi kuncinya. Kalau selama ini kan kita hanya pasrah, orang tua pasrah bangkuan, wis kita punya anak tidak pergi sekolah, arep jadi pinter orang pinter terserah sekolah, terserah gurunya gitu kan gitu. Gitu. Nah pasrah bangkuan sekarang tidak bisa. Ketika pandemi begini mulai terasa orang tua itu, wah berarti saya ini juga harus menjadi orang tua yang cerdas gitu kan. Nggak harus pinter, cerdas. Jadi bisa mengelola hati, mengelola pikirnya itu harus kita mulai ya. Mau nggak mau harus belajar itu kan. Jadi misalnya orang tua juga harus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat kan gitu. Nah ini harusnya penting juga kita ke depan itu. Maka masyarakat juga penting, komunitas. Makanya di SD ini saya pikir. Alhamdulillahirrabbilalamin, yang kami hormati ada Pak Didik. Kemudian juga ada dari PWM, ada Pak Gita, tadi saya lihat juga ada Pak Isnawan, kemudian juga para pemateri yang pada kesempatan kali ini hadir. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya dipinta untuk memberikan pandangan ya dalam perspektif yang mungkin background atau kemudian banyak interaksi saya secara khusus ya tentu ya kaitannya dengan Al-Quran ya. Yang pertama adalah kita membahas berkaitan dengan ya generasi terbaik atau generasi emas. Generasi terbaik, generasi emas yang harapannya itu bisa menjawab tantangan-tantangan ya dan mengantarkan mereka ya tentu kepada pribadi yang baik, dalam arti yang soleh dan lain sebagainya.
Saya mengawali istilah ini sebetulnya bahwa penyebutan sebuah generasi yang terbaik adalah tentu generasi yang memang benar-benar berpegang teguh pada sumber ajaran agama. Ya, harusnya kita sudah selesailah permasalahan itu. Dalam arti di mana ketika memang dia sebagai seorang mukmin yang baik dan kemudian sebagai generasi mukmin yang baik, maka satu-satunya cara adalah ya tentu dia harus interaksi dengan sumber ajaran agama selaku dia seorang mukmin, yaitu dengan Al-Qur'an. Nah, untuk bagaimana proses penciptaan dan kemudian menghasilkan satu generasi terbaik tadi itu, mau tidak mau itu kita harus melakukan sebuah langkah yang sering kita sebut dengan istilah pendidikan. Atau dalam istilah kita mungkin ada istilah tarbiyah dan lain sebagainya. Saya mengawali, tadi saya sebetulnya juga baca-baca, kemudian secara khusus juga merenung gitu ya, bagaimana apa yang setidaknya harus atau saya persiapkan dalam rangka untuk ya setidaknya untuk sebagai pemantik diskusi pada kesempatan kali ini. Tadi saya juga sudah kebetulan juga jadwal khotib juga, kemudian terinspirasi dan kemudian menyampaikan juga bagaimana ya mungkin kita bicara soal bagaimana generasi emas, maka bicaranya soal bagaimana mempersiapkannya. Bagaimana mempersiapkannya, tapi kita juga melihat situasi kondisi saat ini, di mana ya mungkin kita bisa melihat tadi Pak Didi bicara soal stunting, bicara soal bagaimana yang ya, menuju untuk kemudian Indonesia emas tadi itu banyak sekali tantangannya. Di tengah aspek-aspek yang lain ya, di tengah itu ya aspek ya, dimensi kebodohan, kemudian atau kalau tidak kebodohan mungkin dalam bahasa istilah kita adalah kejahiliahan. Kejahiliahan dalam arti ya dia tidak bodoh atau mungkin tidak buta huruf, tapi dia tidak buta huruf tapi seakan-akan buta gitu ya, dalam arti atau sering kita sebut dalam istilah lain lahum a'yunun la yubsiruna biha, dia punya mata nggak bisa lihat, punya telinga nggak bisa dengar, bahkan punya hati dia tidak mau untuk bisa mempertimbangkan. Nah itu kan ungkapan ulaika kal an'am balhum adol, yang dalam definisi tadi bagaimana olah fikir, olah hati, dan kemudian olah raga tadi Prof. Agus juga menyampaikan, itu menjadi hal yang menjadi tantangan tersendiri. Saya awali tadi ya kalau saya sampaikan bagaimana itu menjadi keresahan kita, dan mungkin juga atau bahkan pastinya Rasul ketika itu melihat situasi Mekah dalam situasi yang sempit itu juga mungkin begitu resah dengan bagaimana tingkah laku masyarakat Mekah ketika itu. Nah dari situ kan saya ingin kasih gambaran bahwa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai solusi adalah wahyu, yaitu Al-Quran pada kesempatan kita saat ini. Maka core-nya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan generasi-generasi Al-Quran. Tapi menghadirkan generasi Al-Quran juga menjadi satu problem permasalahan dengan adanya satu sindiran Ibnu Mas'ud, misalnya satu sosok seorang sahabat penting ya. Dia mungkin kalau dilihat ya dalam kajian ilmu tafsir nih, selain Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ini adalah sosok yang memang sangat dekat dengan Nabi, yang kaitannya dengan bagaimana interaksinya terhadap wahyu atau Al-Quran. Beliau menyampaikan ketika secara khusus dari Kufah kemudian ke Madinah, menyampaikan ya dalam bahasa sebetulnya generasiku, artinya generasi para sahabat itu dimudahkan untuk mengamalkan Al-Quran, tapi terasa sulit untuk menghafalnya. Tapi generasi setelahku, ini kan tamparan, dirasakan gampang menghafal Al-Quran, tapi akan sulit mengamalkannya. Ungkapan itu sebetulnya ungkapan yang mungkin banyak ditafsirkan, mana mungkin sekalangan sahabat sulit untuk menghafal. Padahal ketika itu ya tradisinya malah tradisi hafal, bagaimana Rasul kemudian menyampaikan kepada para sahabat
tanpa adanya media apapun dan kemudian diulang-ulang oleh Rasul dan kemudian langsung menghafalnya. Tapi yang paling penting adalah di sini bagaimana aspek pengamalannya yang mereka, para sahabat, diajarkan Al-Quran dan kemudian berupaya mengamalkannya. Nah, ini yang kemudian menjadi titik tekan yang mungkin kaitannya pada apakah itu karakter, apakah itu kemudian yang berkaitan dengan tingkah laku atau tadi dalam bahasa akhlak atau dan yang lain sebagainya. Maka kalau tadi saya kembali lagi merujuk pada surah Jum'ah ayat 2 tadi, setelah Rasul diutus, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi. Jadi kan Rasul kan memberikan atau membacakan alaihim. Jadi ibaratnya Allah itu kan atas ya. Jadi memberikan seperti kayaknya menyiram para sahabat dengan membacakan ayat suci Al-Qur'an. Yang kemudian kata yatlu di sini tidak saja baca tapi ditiru tapi kemudian dihafalkan. Tapi yang kata kunci penting adalah di sini harusnya menimbulkan wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, kata tazkiyah inilah yang kemudian penting, yang mungkin tadi dalam kita sering sebut dengan pesantren, ataupun kemudian sekarang boarding school, ataupun mungkin sekarang di sekolah yang basisnya tadi adalah bagaimana penguatan karakter pada aspek tazkiyahnya ini. Agar apa? Agar memang mereka benar-benar mengimplementasikan apa yang mereka pahami terkait dengan ketentuan-ketentuan yang itu terkandung dalam ayatihi, ayat-ayatnya. Dalam definisi tidak saja aspek agama, tapi juga semuanya itu dalam rangka untuk mensucikan atau kembali kepada dirinya. Maka pendidikan difungsikan untuk bagaimana dia mengenal dirinya. Nah, gitu. Maka setelah dia mengenal dirinya, maka kemudian dalam definisi pendidikan sepertinya kan ada dia harus mengenal dirinya dan kemudian juga kompetensi mengenal lingkungannya. Maka itulah yang kita sebut sebagai sebuah tujuan pendidikan yang mungkin kita juga ada view of life. Dia tahu bagaimana pandangan hidupnya, bau attitude apa yang harus dia lakukan, skill apa yang harus dia penuhi. Yang kaitannya adalah terhadap diri dia, lingkungan dia, dan juga kemudian bagaimana fungsi dia sebagai diri untuk lingkungan yang kaitannya mungkin dalam istilah agama adalah khalifah. Singkatnya adalah, saya ingin kasih pemantik awal di sini, bagaimana ya kita harus makanya pendidikan diarahkan untuk tidak saja kemudian semata-mata yatlu ayatihi, memang diberikan pendidikan, tapi kemudian tidak mengarahkan pada pensucian diri mereka untuk mengamalkan apa yang mereka dapati pada kesempatan yang lain. Jadi kita juga, itu kan menjadi ciri kita ya. Saya selalu menyampaikan, ya mungkin kebetulan di Mualim ini tuh mencetak sosok seorang kader yang siap pakai. Anak kelas 1 tuh harus bisa dipakai sebagaimana dia kelas 1. Maka dia harus mempraktekkan apa yang kemudian dia dapat di kelas 1. Begitu juga selanjutnya. Karena kita nggak bisa mencetak sebuah generasi tadi yang mungkin seperti gambar baju. Kalau gambaran kami tuh, ya ini kerahnya dulu, kemudian baru kancingnya baru kemudian selesai, nanti sudah lulus baru baju itu dipakai. Tapi bagaimana ya? Apa rujukannya? Rujukannya ya bagaimana Ki Haji Ahmad Dahlan mengajarkan Al-Maun berbulan-bulan sampai kemudian muridnya mau mempraktekkan. Nah sekarang ada nggak coba untuk mempraktekkan tadi dalam TK atau SD untuk bisa pengendalan diri? Ahmad Dahlan mengajarkan itu 4 bulan baca Al-Maun. Suruh ke pasar Beringharjo untuk mempraktekkan dan lain sebagainya. Itu menurut saya adalah menjadi core pedagoginya Muhammadiyah. Dalam arti ya tidak saja kemudian teaching tapi apply. Tapi tidak saja kemudian ngajarin tapi juga harus dipraktekkan. Nah ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi sedikit
Ibnu Abbas juga begitu. Dan menurut saya inilah ungkapan tamparan Ibnu Mas'ud dalam arti kenapa dia mudah mempraktekannya, karena dia ya turunnya kan kontekstual. Ayat Al-Quran kan merespon tantangan, kemudian terasa ringan untuk kemudian diamalkan. Nah, bisa jadi ketika mungkin pembelajaran tertentu kontekstual dan kemudian bisa dipraktekkan secara langsung, saya pikir mungkin akan bisa dirasakan ya nilai-nilai yang kemudian secara khusus selama mereka melaksanakan aktivitas sebuah pendidikan. Nah, ini yang paling penting. Sisanya adalah baru ketika dia mau berupaya mengamalkan, baru kemudian ada penanaman karakter dan kemudian terlihat kompetensinya. Saya teringat, jadi lagi rujukannya, ketika tanya rujukannya bagaimana Ahmad Dahlan. Ketika Ahmad Dahlan kemudian bagaimana PKU Haja, bagaimana Kiai Ahmad Dahlan bertanya kan pada Suja gitu ya. Suja, kamu mau buat apa nanti Muhammad? Saya mau buat rumah sakit. Kamu mau buat apa? Saya mau buat apa? Pesannya pun sekarang ada kalau di Malim itu jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa. Jadi mungkin juga perlu juga dalam arti secara spesifik memang ada kompetensi yang memang diambil di situ setelah dia mendapatkan sebuah nilai-nilai karakter yang penting. Jadi menurut saya itu gambaran awal yang Al-Quran juga benar-benar memberikan satu gambaran penting terkait dengan tazkiyah. Yang kata kuncinya di sini adalah bagaimana pemenuhan berkaitan dengan kembalinya kepada diri untuk bersih. Nah, itu kemudian menjadi kerjasama ya sekarang ini kebetulan antara para guru atau para ustadz di sekolah, kemudian orang tua di rumah, dan juga mungkin juga lingkungan dan masyarakat. Dan mudah-mudahan akan terkendali. Saya akan tutup satu ungkapan ya. Jangan lupa ya. Jadi di sini laisal ilmu bikasratit ta'allum, katanya. Ilmu itu bukan banyaknya belajar, innama huwa nurun yaqa'u fi qalbi may yuridullahu ayyahdihi. Jadi ilmu itu adalah cahaya di mana dia akan sampai satu kalbu atau ke hati seseorang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala harapkan dan inginkan. Fa in aradtal ilma fatlub awalan fi nafsika haqiqatal ubudiyah. Tadi tauhid itu menjadi sangat penting. Haqiqatal ubudiyah. Konsep Luqman Hakim jelas, la tusyrik billah, itu kunci. Konsep bagaimana Yusuf itu juga na'budu ilahaka wa ilaha abaika, itu konsep jelas tauhid. Watlubul ilma bisti'malihi wastabhimillaha yufhimka. Jadi di sini mencari ilmu dengan kita memahami Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi tadi segala sesuatunya. Saya berpikir itu nilai-nilai pembersihan diri itu yang kemudian menjadi sangat penting, yang kaitannya bukan dalam arti menuju pada sufi dan lain sebagainya, tapi kembali kepada diri gitu, untuk mereka bisa mengaplikasikan dengan baik, mencoba memperhatikan apa yang kemudian diberikan itu sebetulnya kembali kepada diri peserta didik, yang sehingga nanti terkait dengan bagaimana selanjutnya ya sesuai dengan bagaimana mereka akan masuk jurusan apa, mereka akan concern kemana, karena mereka punya semangat untuk ya, belajar sepanjang hayat tadi. Karena inti dari proses dalam sekolah tingkat dasar dan menengah adalah untuk menjamin mereka untuk bisa memiliki jiwa pembelajar itu. Karena nggak mungkin kan Prof. Agus sampai kan nggak mungkin setelah itu baru kemudian paham, bikin spesifik gitu, bikin spesifik. Nah ini jadi sangat penting. Begitu juga Dr. Faisal. Saya rasa itu pandangan saya yang titik tekan berkaitan dengan karakter itu, yang pandangannya interaksi saya dengan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Aulia LC M. Hum yang telah menyampaikan materinya terkait dengan penanaman nilai-nilai religius, yang pada intinya tadi sudah lengkap narasumber keempat-empatnya sudah menyampaikan bahwa kita akan menyambut generasi emas. Memang butuh sinergi kita bersama, secerdas apapun, sekuat apapun, sesehat apapun, tetap kita akan
harus punya fondasi, yaitu tentang akidah yang kuat. Sebagaimana para nabi dulu juga memberikan pelajaran real kepada kita untuk menjadi pedoman kita. Baik, peserta webinar 2 yang berbahagia, masih ada waktu, dan alhamdulillah juga Bapak Didik Suwardi juga alhamdulillah masih setia bergabung dengan kita. Maka masih ada ya paling tidak satu termin kita buka diskusi. Monggo Bapak Ibu peserta untuk bisa bersama-sama memperkuat atau mempertajam apa yang sudah kita bahas pada siang hari ini. Monggo silahkan bisa raise hand atau angkat tangannya, kemudian disebutkan identitasnya, dan pertanyaan atau penguatan nanti monggo bisa ditujukan kepada narasumber siapa. Pak Didi sudah masih bergabung juga dengan kita, monggo bisa dibantu oleh operator. Ada Ibu Tentrem Rahayu, monggo kami persilahkan. Coba kita tampilkan terlebih dahulu, Ibu dari mana? Ya, mungkin bisa dihidupkan video atau audionya. Baik, Ibu Tentrem Rahayu. Dan kami informasikan bahwa untuk link presensi insya Allah di akhir acara nanti kami sampaikan di chat untuk tautannya. Mungkin nanti bisa dicermati, kemudian diisi selengkap-lengkapnya. Insya Allah untuk kami berikan dari panitia nanti untuk e-sertifikatnya. Baik, sudah bisa disapa untuk peserta? Oke, atau yang sudah siap? Silakan, ada yang mau bertanya untuk mempertajam diskusi? Bergabung juga Bapak Isnawan di situ. Alhamdulillah, terima kasih. Ada? Ya, monggo kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Keempat narasumber alhamdulillah masih setia bersama dengan kita. Ada Ibu Rifa Fitri. Ibu Rifa Fitri Asifa, monggo bisa ditampilkan. Dari mana Ibu Rifa Fitri? Oke. Baik, Assalamualaikum Bu Rifa. Ini nampaknya putrinya Bu Rifa. Oh, iya. Sekali lagi kami sapa. Assalamualaikum Bu Rifa. Bu Rifa bisa mendengar suara kami? Oh, oke. Atau mungkin ada yang lain yang kita berikan kesempatan kepada yang lain. Itu tadi nampaknya anak cerdas yang mau bertanya, tapi pertanyaannya belum siap tadi ya, Prof ya. Iya. Ya. Ada Ibu Inayah SPD. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Inayah. Ibu Inayah SPD. Oke. Baik, ayo siapa? Bukan ya? Oh, Bu Tentrem itu ya? Bu Inayah? Oke, silakan Ibu Inayah. Bisa dihidupkan untuk audionya? Ya. Atau Bu Tentrem mungkin ya, yang sudah siap? Ya. Coba kita arahkan ke Bu Tentrem. Ya. Bu Tentrem. Silahkan, kami persilahkan.
Belum? Oh, nggih. Nggih, atau Bapak Susanto dari Yogyakarta. Ya, kami persilahkan Bapak Susanto mau bertanya kepada Ustadz Ali Aulia. Boleh kita melalui jaringan Zoom ini. Oke. Ya, baik. Oke, nggih, saya pikir semuanya sudah oke, sudah bisa mengambil inti dari pembahasan kita pada siang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber, Pak Didik Suwardi PSD yang langsung dari Jakarta, Pak Prof. Agus Setio Muntohar, Pak Ahmad Faisal, dan Bapak Haji Ali Aulia LC. Dengan keterbatasan waktu, ini sudah masuk waktu asar, maka menuju kehidupan baru untuk mewujudkan generasi emas, sehat, kuat, cerdas, dan berkarakter membutuhkan sinergi kita bersama. Tentu dengan langkah-langkah bagaimana dari sisi pendidikan, bagaimana dari sisi kesehatan yang tadi sudah disampaikan oleh dokter, bagaimana dari sisi nilai-nilai religius, yang intinya semuanya akan bermuara kepada modal utama kita, yaitu harus berakidah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung. Jangan lupa untuk mengisi link presensinya di chat yang sudah tersedia. Insya Allah nanti panitia akan menyediakan e-sertifikatnya. Dan pada akhirnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Insya Allah di lain waktu kita bergabung kembali. Sekali lagi, acara ini kami siarkan secara langsung dari studio Wibraga TV Pendidikan yang berlokasi di Jalan Kapten Tendean, Wirobrajan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta, dan insya Allah dengan Milad Emas SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta, kita bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan generasi emas, generasi sehat, kuat, cerdas, dan berkarakter. Salam dari kami semuanya, tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat dan semangat untuk kita semuanya untuk menuju generasi emas Indonesia 2045. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.